Akan menyaksikan Kompas Malam didukung oleh polisi sebut pelaku ledakan di SMPN 3 Sungai Raya Kuburaya mengalami tekanan psikis akibat anggota keluarga yang sakit. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace jika tidak lagi sejalan dengan aspirasi kemerdekaan Palestina. Gelombang pemain diaspora yang merapat ke Liga Super Indonesia semakin deras, kesempatan mendapat gaji tinggi dan menit bermain menjadi daya tarik Liga Domestik. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Satreskrim Polresta Bandar Lampung tangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor gede alias moge di sebuah toko di Bandar Lampung. Aksi pelaku pun sempat terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pencurian menggasak sepeda motor gede yang terparkir di sebuah toko jalan Ahmad Yani, Kota Bandar Lampung. Pelaku diduga menggunakan kunci duplikat. Polisi menangkap 2 pelaku termasuk salah satunya sebagai penadah. Kita sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang ada di TKP, CCTV, dan kemudian kita juga sudah melakukan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kita lakukan pengungkapan, didapatlah tersangka inisial A dan juga satunya lagi kasus penadahnya. Kemudian kita tindaklanjuti, kita lakukan gelar perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saudara, Polres Metro Tangerang akan memanggil Bahar Smith terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Pemanggilan menindaklanjuti penetapan polisi terhadap Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka Bahar Smith merupakan pengembangan dari penyelidikan sejak September 2025. Sebelumnya, Bahar Smith diduga menganiaya anggota Banser saat menghadiri acara di Cipondoh, Tangerang. Tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Cipondoh, ya? Di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kita tunggu besok, proses ini tetap berjalan. Tim kuasa hukum Bahar bin Smith membantah adanya penganiayaan yang dilakukan kliennya. Tim advokasi sedang menyiapkan berkas-berkas pembelaan dan melakukan koordinasi internal untuk menghadapi status hukum baru ini. Dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith terkait dengan perkara dugaan pengeroyokan di Polres Tangerang terkait dengan proses hukum yang berjalan. Kami meyakinkan dan Habib Bahar menyampaikan bahwa akan kooperatif dan terus akan mengikuti proses yang ada. Dan satu hal lagi, kami juga menyampaikan bahwa Habib Bahar bin Smith dengan panitia telah menyampaikan laporan polisi perbuatan tidak menyenangkan di Polres Tangerang yang sampai saat ini belum juga diproses. Setelah usai memeriksa 2 penyidik Polsek Cilandak terkait dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan,
Divisi Profesi dan Pengamanan Polres Jakarta Selatan kini memeriksa perekam video. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP? Selain memeriksa Aibda PD dan Aibda S, Propam Polres Jakarta Selatan kini juga memeriksa perekam video dugaan kasus rekayasa BAP di Polsek Cilandak. Pemeriksaan terhadap S ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Kemudian untuk dari pihak yang melapor, khususnya yang kemarin memviralkan itu, dari Propam Polres sudah membuat surat pemanggilan untuk mengklarifikasi. Kebetulan hari ini mereka sudah hadir dan mungkin hasilnya nanti akan disampaikan oleh pihak Propam. Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada kasus rekayasa BAP dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Herwanto menjelaskan halaman berkas berita acara pemeriksaan polisi tidak bolak-balik. Namun dalam kasus ini penyidik Polsek Cilandak ternyata menggunakan kertas bekas saat membuat BAP kasus penganiayaan. Di balik kertas bekas yang digunakan untuk membuat BAP kasus penganiayaan tersebut merupakan BAP kasus narkoba. Yang sudah dipersiapkan. Tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video. Tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Sorotan berikutnya, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberi perlindungan kepada Saudah, seorang nenek asal Pasaman, Sumatera Barat yang menjadi korban kekerasan usai menolak tambang ilegal di atas lahannya. Nenek Saudah mendatangi kantor LPSK Jakarta Timur untuk menjalani asesmen. Setelah menghadiri rapat bersama Komisi 13 DPR Senin kemarin, Nenek Saudah mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Ciracas, Jakarta Timur. Kedatangan Nenek Saudah untuk menjalani asesmen terkait perlindungan yang diberikan LPSK. Ketua LPSK Ahmadi menyatakan pihaknya proaktif memberi perlindungan kepada Nenek Saudah sejak 7 Januari 2026. Selain menerjunkan tim ke Pasaman, LPSK berkoordinasi dengan penegak hukum guna memastikan keamanan korban. Saat ini juga sedang kita lakukan asesmen psikologis kepada beliau untuk mengetahui dampak, apakah ada dampak juga psikologis daripada korban. Itu yang paling penting kami sampaikan, dan lebih lanjut LPSK siap untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban demi korban dan demi semua pihak. Sebelumnya Nenek Saudah hadir dalam rapat bersama Komisi 13 DPR di Senayan, Jakarta. Tangisnya pecah di hadapan para wakil rakyat. Nenek Saudah tak menyangka upayanya mencari keadilan terdengar hingga ke Jakarta. Berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Ya, ada kusangka begini atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini. Mendengar semua yang Ibu katakan, Bapak katakan, semua, saya berterima kasih sebanyak. Tangisan Nenek Saudah menyiratkan beban berat yang harus ia lalui karena mempertahankan tanahnya dari tambang ilegal. Selain penganiayaan fisik, Nenek Saudah dikucilkan dan mendapat sanksi adat berupa pengusiran dari tempat tinggalnya, meski akhirnya sanksi tersebut dicabut. Komisi 13 mendesak polisi mengusut tuntas atas kasus penganiayaan Nenek Saudah dan tambang ilegal. Ada dua keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks kasus Nenek Saudah, keadilan hukum dan keadilan adat. Yang pertama, keadilan hukum. Ada dua indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran tambang ilegal. Apakah Kepolisian Pasaman atau Polda Sumbar sudah menegakkan penegakan hukum dalam konteks tambang ilegal?
Kalau belum berarti ada apa? Yang kedua, dalam kasus penganiayaan Nek Saudah, saya nggak tahu manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit, bukan membiarkan itu saja. Dari logika itu saja, seharusnya pelakunya itu tidak satu, pelakunya adalah komplotan. Penganiayaan terhadap Nenek Saudah terjadi pada 1 Januari 2026 usai menolak aktivitas tambang di lahannya. Penolakan dilakukan berulang kali, namun berulang kali juga penambang menggali di tanah Nenek Saudah. Tubuh renta sang nenek yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran amarah petambang ilegal hingga sempat tak sadarkan diri. Hingga saat ini, polisi baru menetapkan 1 tersangka dan didesak menangkap tersangka lain. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, saudara, polisi menyebut siswa terduga pelaku peledakan di SMPN 3 Sungai Raya sedang mengalami tekanan psikis karena masalah keluarga. Kapolda Kalimantan Barat menemui langsung siswa laki-laki terduga pelaku peledakan dugaan bom rakitan di SMPN 3 Sungai Raya. Kapolda Kalbar menyatakan bahwa ada indikasi terduga pelaku dalam keadaan tekanan psikis karena masalah keluarga. Ayah dan kakek pelaku sedang sakit. Kapolda Kalbar menyatakan penyelesaian masalah ini dari sisi hukum akan dilaksanakan dengan cara mengedepankan mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Secara psikis ya, terhadap anak tersebut agar kita bisa menggali lebih banyak untuk mengambil langkah-langkah ke depannya, sehingga tidak akan terulang kembali. Dan yang berikutnya memang kami menghimbau juga untuk di sekolah-sekolah ya, dalam situasi apapun para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya yang sekolah ya, kegiatan-kegiatan seperti main game. Kami sedikit tadi menanyakan memang ya hobinya adalah dia cita-cita menjadi mekanik. Sebelumnya, suara ledakan membuat siswa SMP Negeri 3 panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10, tak lama setelah jam istirahat berakhir. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung memulangkan seluruh murid dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Polisi dan tim Inafis Satreskrim Polres Kubur Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih memeriksa alat dan bahan yang digunakan pelaku untuk meledakkan bom. Polisi menyebut terduga siswa pelaku merupakan salah satu murid di SMPN 3 Sungai Raya. Polisi tengah memeriksa terduga pelaku untuk mendalami motif. Ledakan terjadi tak lama setelah jam istirahat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Murid yang baru kembali ke ruang kelas dikejutkan suara ledakan keras dari dalam area sekolah. Pihak sekolah segera memulangkan seluruh murid dan menghentikan kegiatan belajar. Gelombang pemain diaspora yang merapat ke Liga Super Indonesia semakin deras. Kesempatan mendapat gaji tinggi dan menit bermain menjadi daya tarik Liga Indonesia. Setelah sejak awal hingga pertengahan musim kompetisi 2025-2026, beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia mulai tertarik untuk bergabung di klub Liga Super. Kesempatan mendapat gaji tinggi dan menit bermain jadi daya tarik Liga Domestik. Gelombang pemain diaspora yang merapat ke Liga Super Indonesia semakin deras. Mauro Zylstra yang digadang-gadang menjadi tumpuan timnas dengan berlaga di Eropa kini tengah negosiasi dengan Persija Jakarta. Begitu juga dengan Ivar Jenner yang kepincut berlaga di tanah air. Talenta 22 tahun itu sudah resmi berstatus tanpa klub setelah FC Utrecht mengumumkan telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Jauh sebelum Jenner dan Zylstra, di musim kompetisi 2025-2026, Rafael Struijk menjadi pembuka arus pemain diaspora Timnas Indonesia
yang menjajal Liga Super dengan bergabung Dewa United. Tak berselang lama, Jordi Amat resmi berseragam Persija, sedangkan Tom Hai dan Eliano Reinders memilih Persib Bandung. Di tengah gemerlap iming-iming gaji tinggi dan fasilitas eksklusif yang ditawarkan klub Liga Super pada pemain diaspora, masih ada punggawa timnas yang tetap memilih berkarir di luar negeri. Penjaga palang pintu terakhir skuad Garuda, Martin Pas, kembali ke Eropa dengan gabung Ajax Amsterdam. Ja, en eigenlijk altijd lange termijn visie gehouden. Ook de stap naar Amerika op een gegeven moment. Ja, niet iedereen zag die aankomen. Alleen daar had ik ook gewoon een lange termijn visie en ik zag bepaalde ontwikkelingen die daar gebeurden. En toen wel gedacht van als ik een stap ooit terug zou willen maken naar Nederland, dan eigenlijk alleen maar voor Ajax. Analis sepak bola menyayangkan banyaknya pemain diaspora bergabung ke liga domestik. Iksan menilai fenomena ini akan menurunkan standar mereka. Murni keputusan profesional mereka, keputusan mereka untuk menyelamatkan karir mereka, yang tentu dari perspektif timnas dan pendukung timnas ini sangat disayangkan karena tentu itu akan menurunkan standar mereka. Harapannya mereka bisa menaikkan standar timnas sebagai pemain bermain di Eropa, tapi nyatanya mereka hanya bermain di Super League sama seperti pemain yang memang statusnya homegrown atau memang dibina dari pembinaan lokal kita. Berkiprah di luar negeri atau di liga domestik itu menjadi pilihan masing-masing pemain. Dengan masih banyaknya pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri akan menjaga level permainan timnas Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, membahas soal eksodus pemain diaspora ke Liga Super Indonesia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Bungkus, di tanggapan Anda soal banyaknya pemain diaspora yang merapat ke Liga Super, terutama para pemain muda nih, Bungkus? Iya, jadi ada dua sisi ya dari eksodus pemain diaspora ini. Di satu sisi ini sebetulnya penting bagi pemain karena pemain-pemain yang umumnya main di liga kita ini kan memang pemain yang mengalami sedikit masalah dengan karirnya ya. Seperti Ivar Jenner kan baru saja putus kontrak. Sebelumnya kita tahu bahwa Revan juga kan belum bermain di kasta profesional, masih bermain di akademi. Sehingga ketika akhirnya memutuskan main di Bali, itu adalah karir pertamanya di level profesional. Jadi itu juga penting bagi karir mereka ya. Dan beberapa pemain yang bermain di liga kita kan juga sebetulnya punya persoalan yang kurang lebih serupa ya. Tom Hai ini ketika pindah ke Persib kan juga karena memang kontraknya di klub lamanya memang sudah berakhir gitu ya. Jadi kepentingan untuk terus bermain itu juga harus kita pahami sebagai kebutuhan bagi pemain. Karena dia kalau tidak bermain juga akan sulit berkontribusi untuk tim nasional. Hanya saja memang dari sisi yang lain ini sedikit mengurangi harapan kita agar pemain-pemain ini membawa semacam pengetahuan atau pengalaman yang lebih ya. Bermain di Eropa itu kan sebetulnya memberi mereka pengetahuan dan pengalaman lebih karena menghadapi berbagai karakter lawan dengan intensitas kompetisi yang tinggi, sehingga diharapkan ketika ada di tim nasional pengalaman dan pengetahuan itu memberi warna tersendiri, menambah value bagi tim nasional. Itu mungkin persoalannya. Tapi bahwa mereka memang harus bermain itu jauh lebih penting daripada mereka menganggur. Karena pemain ini kalau sampai berhenti 1 bulan, 2 bulan, level kemampuan juga akan menurun. Nah mungkin satu hal yang perlu dipahami juga bahwa tidak bisa dikatakan sepenuhnya bermain di liga kita ini sebetulnya menurunkan karir ya. Tidak sepenuhnya bisa dikatakan begitu. Jadi ada pemain yang memang datang ke sini, kemudian di sini mampu berkembang, itu bisa berkarir di Eropa. Misalnya kita sebut pernah dulu pengalaman Persib punya Christian Beckhamenga. Christian Beckhamenga itu kan waktu datang ke Persib itu usianya masih sekitar 21 tahun. Main bagus di Persib, akhirnya bisa main di Liga Perancis di Nantes ya. Jadi ya kita berpikir positifnya, kalau mereka di sini bisa berkembang, bisa dapat menit bermain yang cukup, bisa mengembangkan kemampuannya, mereka masih mungkin kembali Tapi ke kalau Eropa. misalkan kan di luar negeri, bahkan di kelas Eropa yang tadi Anda sampaikan bisa bertemu dengan lawan yang bermacam-macam, bahkan dengan skill yang berbeda-beda, apakah nanti ke timnas juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana level permainan di timnasnya sendiri, Bungkus? Ya, pasti akan ada pengaruhnya ya. Cuma masalahnya kan begini, mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman itu kalau mereka bermain kan. Tidak hanya sekedar berlatih, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari klub, atau tidak hanya sekedar dimainkan di tim akademi. Kalau mereka mainnya di akademi terus juga level kemampuan dan pengetahuannya tidak begitu
upgrade ya, artinya hanya berada di level akademik. Tapi kalau mereka main seperti hanya sekarang dialami oleh Verdong, dialami oleh Nathan, kan mereka tetap juga bertahan di Eropa. Jadi ini menurut saya proses alam gitu ya, yang memang punya kemampuan, yang memang punya kesempatan, opportunity, kan tidak sekedar masalah kemampuan, kesempatan juga bisa mempengaruhi karir pemain. Yang masih punya kemampuan dan kesempatan itu kan rata-rata memilih bertahan ya. Meskipun Verdong juga pasti banyak yang berminat, Nathan juga pasti banyak yang berminat, Miss Hilher juga banyak yang berminat di sini. Tapi faktanya mereka tuh milih bertahan di Eropa. Jadi ini balik lagi ke soal seleksi alam. Pemain yang punya opportunity lebih besar untuk bertahan di Eropa seperti Jay Ijes, Audero kan tetap memilih di Eropa. Apakah ini juga dengan banyaknya diaspora yang bermain di Liga Superliga domestik, benefitnya terhadap timnas nanti di Piala AFF Club akan lebih mudah melepas? Timnas juga bisa gampang memanggil pemain kapan saja. Ya, itu sisi lainnya ya, dengan mereka berada di Indonesia itu keuntungan didapatkan tidak hanya oleh timnas tapi juga oleh klub ya. Klub-klub yang sekarang dibela oleh pemain ini kan kemampuan mereka untuk bersaing di level regional jadi lebih tinggi. Rata-rata klub yang bermain yang memiliki pemain diaspora ini kan klub-klub yang memang bermain di level yang lebih tinggi atau punya potensi musim depan main di level lebih tinggi di antar klub Asia. Dan pemain-pemain ini memberikan elemen kualitas yang lebih tinggi bagi klubnya ya dengan kehadiran mereka. Tidak hanya di Persib, di Persija, tapi juga di Dewa United, di Bali United. Itu kan menambah elemen kualitas bagi permainan timnya. Nah memang dari sisi yang lain, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kehadiran mereka di kompetisi kita ini kan memberi kesempatan bagi timnas untuk lebih mudah merekrut mereka. Ketika berada di dalam negeri, mereka datang ke timnas itu tidak perlu lagi beradaptasi, tidak lagi mengalami jet lag. Dan lebih penting lagi, kalau mereka bermain di kompetisi non-FIFA, non-agenda FIFA, itu lebih mudah juga untuk diaturnya gitu ya. Karena kompetisi domestik kan bisa dikendalikan oleh federasi. Oke. Ini betul murni seleksi alam atau kesempatan yang pragmatis bagi seorang pemain diaspora yang kan awalnya diharapkan membawa level permainan timnas kita nih, Bungkus? Iya, pragmatisme itu muncul dari seleksi alam. Karena mereka dalam tanda petik kurang mampu bersaing di level tertinggi di Eropa. Akhirnya mereka memilih jalur untuk bermain di kompetisi liga kita dengan harapan bisa terus memaintain karirnya. Kan pemain ini juga pengen terus memaintain karirnya ya. Pemain ini juga tidak mau karirnya meredup dengan di Eropa hanya menjadi penghuni bangku cadangan, dengan di Eropa tidak mendapatkan klub yang sesuai. Kan mereka juga butuh, dan kompetisi di Indonesia saya pikir bagi pemain itu sangat menarik. Bukan hanya sekedar gajinya cukup tinggi ya, dengan beberapa klub Eropa bahkan lebih tinggi ya, klub-klub tertentu ya, tidak selevel tentunya dengan klub Liga Inggris atau Liga Italia, tapi klub tertentu di luar negara-negara itu gaji di kompetisi kita masih lebih tinggi. Yang kedua, mereka juga mendapatkan apa yang selama ini mungkin tidak banyak didapatkan pemain di Eropa, popularitas. Itu juga godaan yang besar loh. Pemain itu mendapatkan follower yang tiba-tiba begitu banyak, dicintai, dielu-elukan. Itu kan juga bagi pemain sebagai manusia itu menurut saya sih normal juga kalau pemain itu pengen mendapatkan atensi yang begitu besar gitu ya. Dan ini yang membuat mereka kemudian tertarik untuk bermain di Indonesia. Oke. Bagaimana dari federasi termasuk John Herdman juga untuk bisa menjaga agar walaupun banyak yang ke klub domestik tapi level timnas kita masih bisa berbicara di level internasional? Nah ini menjadi penting kalau timnas mau terus mempertahankan kualitasnya. Tentu kita berharap ada pemain-pemain di usia puncak yang tetap memilih berkarir di Eropa. Seperti sekarang dilakukan oleh Martin Paes, Audero, Verdong, Miss Hilher, oleh Romani, itu harus dipertahankan kalau bisa tetap di Eropa. Tapi pada saat bersamaan di sisi yang lain federasi juga harus memastikan agar timnas itu nanti punya program yang jelas, yang bagus ya. Tidak hanya jelas tapi juga bagus. Bagus dalam pengertian begini, mereka punya agenda uji coba yang bagus, yang terencana, terukur melawan tim-tim yang kualitasnya bagus. Supaya pemain-pemain ini juga bisa terus memaintain performa mereka di level yang tinggi. Dan lebih penting lagi dari itu, saya pikir pemain-pemain ini di samping harus diberi kesempatan bermain di timnas menghadapi lawan-lawan yang kuat, kompetisi domestik juga harus diperkuat, diperbaiki supaya pemain-pemain ini di dalam negeri bisa memberi warna baru, bisa membawa alih teknologi, alih kemampuan. Bukan pemain-pemain ini kemudian malah berperilaku jadi pemain seperti yang ada di liga lokal.
yang kadang-kadang mainnya sangat keras. Kalau Anda melihat bagaimana dalam perjalanan setengah musim ini para pemain diaspora yang berada di Liga Super? Ada beberapa yang mungkin mulai terpengaruh gitu ya, tapi saya tetap melihat bahwa pemain-pemain ini masih di track yang cukup baik ya. Memang ada 1-2 yang harus disebut agak terpengaruh dengan attitude yang ditunjukkan oleh beberapa pemain lokal mulai mengikuti gitu ya. Saya justru berharap pemain-pemain ini bisa menjadi contoh bagi yang lain ya, bukan sebaliknya malah meniru apa yang mereka lihat di sini. Karena mereka diharapkan membawa perubahan kultur, disiplin yang kuat, respect terhadap perangkat pertandingan, respect terhadap lawan. Itu yang kita tunggu dari mereka agar menular ke pemain lokal. Baik, terima kasih Bungkus untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Salah seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Kebumen gugur saat bertugas. Korban menderita luka sabetan senjata tajam saat mencoba mengamankan seorang ODGJ. Seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Kebumen, Jawa Tengah gugur saat bertugas. Korban menderita luka sabetan senjata tajam saat mencoba mengamankan seorang ODGJ. Senin 2 Februari 2026, peristiwa menegangkan terjadi di Desa Krakal, Kebumen, Jawa Tengah. Muhammad Faik bersama anggota Satpol PP lainnya mencoba mengevakuasi seorang ODGJ yang meresahkan warga. Berbekal kayu, beberapa kali anggota memancing pria ODGJ keluar rumah. Namun pria ODGJ tersebut membawa senjata tajam dan memburu korban Muhammad Faik. Korban yang mencoba melawan tak kuasa menahan serangan. Korban yang menderita luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Sudirman Kebumen. Namun nyawa korban tak tertolong. Si ODGJ tersebut agak melawan dan di sana membawa senjata tajam berbentuk sabit yang digunakan untuk melawan dan memburu korban personil kami. Akibat peristiwa ini, rencana pernikahan korban yang akan digelar dalam waktu dekat kandas. Kasus ini kini diselidiki Satreskrim Polres Kebumen. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Polda Metro Jaya akan memanggil komika Panji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi materi tayangan bertajuk Mensrea pada Jumat 6 Februari. Sejak awal Januari 2026, Saudara, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan yang berkaitan dengan materi Mensrea. Laporan tersebut terdiri atas 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat. Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penghasutan dan penghinaan agama. Atas 5 laporan polisi tersebut, Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Ya, kita berharap untuk Saudara PP bisa hadir, bisa mengklarifikasi sehingga semua bisa terjawab. Di tengah laporan materi stand up komedi Mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono bersilaturahmi ke kantor MUI pada Selasa sore. Panji didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Sebelumnya Panji dilaporkan terkait materi stand up komedi di show bertajuk Mensrea. Pelapor mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri terkait candaan dalam pertunjukan tahun 2013 silam. Panji diperiksa sebagai saksi terlapor terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja atas candaan adat proses pemakaman adat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji mengaku mendapat 48 pertanyaan. Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja. Ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama, pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat sama publik juga.
Tapi ya ini mungkin meneruskan laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Setelah personel TNI Polri, Pemda, relawan hingga pelajar ikut aksi bersih-bersih sampah laut di Pantai Kuta Bali. Aksi ini dilakukan usai teguran Presiden Prabowo Subianto soal dampak sampah terhadap Polres Babon sama anak-anak dan Pemda. Nggak boleh keluar sini. Sambil berjalan. Untuk kegiatan hari ini kita libatkan seluruh unsur yang ada di wilayah pantai khususnya. Di situ ada relawan, kemudian masyarakat, termasuk dari pemerintah daerah melibatkan UPD, anak-anak sekolah, kemudian untuk TNI dan Polri hampir sekitar 1.000. Nanti akan kita bagi menjadi 3 sektor, baik sektor Jimbaran, sektor Kuta, sampai di sektor Pantai Jerman. Itu untuk melakukan pembersihan sampah secara berkala, secara terus-menerus yang dilakukan mulai dari pagi sampai siang ini. Ya, sebelumnya pada kemarin Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi pantai di Bali yang saat ini dinilai kotor. Presiden menceritakan dirinya menerima masukan dari tokoh-tokoh Korea yang sempat mengunjungi Bali dan menyampaikan jika saat ini kondisi Bali sangat kotor. Turis mau datang melihat sampah. Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal. Kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve. Tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan korve, korve, korve. Saudara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, menanggapi rencana Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadikan 4.000 aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan. Meski meminta pemerintah mengkaji ulang, Dev juga menyebut rencana Menhan ini bagian memperkuat pertahanan dari potensi ancaman berbagai bentuk. Menurutnya, ASN yang dijadikan komando cadangan tidak akan berbenturan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan. Hal-hal ini yang mesti didalami terlebih dahulu sebelum kita bisa mengomentari lebih dalam. Akan tapi konsep dan semangat Komcat ini kan adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita untuk menghadapi segala macam ancaman. Ancaman kita ini kan bukan hanya ancaman serangan konvensional aja, ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap persatuan. Nah, hal-hal inilah yang tentu diharap bisa diuraikan dan diselesaikan dengan memperkuat Komcat tersebut. Dan Komcat itu kan mereka tetap memiliki pekerjaan sehari-harinya, sehingga beban kepada APBN-nya itu hanya pada saat pelatihan saja. Menteri Pertahanan berencana membuat pelatihan kepada aparatur sipil negara menjadi komponen cadangan atau Komcat. Menhan menyebut pelatihan ASN menjadi Komcat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara.
Menhan Syafri Syamsuddin memastikan ada 4.000 aparatur sipil negara, kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjadi komponen cadangan. Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih. Untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta kurang lebih 4.000 orang, ucap Syafri dalam yang dikutip laman kompas.com. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace jika tidak lagi sejalan dengan aspirasi kemerdekaan Palestina. Setelah pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar 12,83 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode Lebaran 2026. Paket stimulus mencakup diskon transportasi hingga bantuan sosial pangan yang akan digulirkan pada kuartal pertama tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang stimulus disiapkan untuk merespons kondisi ekonomi domestik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada awal tahun. Untuk stimulus Lebaran tahun 2026 kali ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai 12,83 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon transportasi. Anggaran bansos dan stimulus lainnya mencapai sekitar 12 triliun rupiah. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut paket stimulus sebesar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon tiket pesawat domestik, tiket kereta api, tiket kapal, dan potongan tarif tol. Diskon penerbangan itu sampai sekitar 16%, antara lain PPN ditanggung pemerintah, PPN untuk tiket, tapi hanya kelas ekonomi dan hanya domestik. Laut maupun kereta api diskonnya 30%. Kemudian juga akan ada diskon jalan tol sampai dengan 20%. Presiden Prabowo tegaskan tidak akan ragu untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Trump jika keikutsertaan tidak lagi sejalan dengan aspirasi kemerdekaan Palestina. Menlu Sugiono menyebut tujuan utama Indonesia adalah terwujudnya kedaulatan Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza. Menyikapi serangan Israel ke Gaza yang masih berlanjut, Indonesia bersama 8 negara muslim terbesar telah mengeluarkan kecaman bersama. Pemerintah menilai serangan itu mencederai proses damai yang sedang diupayakan. Sugiono menyebut Indonesia membuka peluang untuk keluar dari Board of Peace jika forum itu tidak mampu mendorong situasi damai dan kedaulatan Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh organisasi Islam membahas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama pertemuan, Presiden Prabowo menjelaskan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Pemerintah juga menerima masukan dari tokoh-tokoh agama terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Saudara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengakhiri masa tugasnya pada Selasa 3 Februari 2026. Arief menjalani sidang terakhirnya sebagai Hakim Konstitusi. Arief purna tugas setelah 13 tahun mengabdi sebagai Hakim Konstitusi. Arief menjalani sidang terakhir dengan agenda putusan di Mahkamah Konstitusi. Sebelum membacakan pertimbangan, ia menyatakan esok sudah memasuki masa pensiun. Meskipun suara saya serak, tapi saya diberi tugas untuk membacakan putusan
yang terakhir sebelum saya masuk Purna Bakti usia 70. Momen emosional terjadi di akhir persidangan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menangis menutup sidang terakhir bagi Arief Hidayat yang sudah memasuki masa pensiun. Ia mengucapkan terima kasih atas pengabdian Arief. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Yang Mulia Prof. Arief telah membersamai kita semua. Sidang selesai dan ditutup. Arief menjabat Hakim Konstitusi sejak 2013 dilantik oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. 2 tahun kemudian Arief dipercaya menjadi Ketua MK periode 2014 hingga 2017 setelah terpilih secara aklamasi. Arief pernah diganjar sederet penghargaan tanda jasa seperti Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Republik Indonesia, Bintang Demokrasi dari Presiden Kazakhstan, kemudian Satya Lencana Karya Satya sebanyak 3 kali, dan Satya Lencana Pengabdian 25 tahun dari Universitas Diponegoro. Saudara, istri ex-Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng, tutup usia. Kompas Malam segera kembali saat lagi. Setelah kabar duka datang dari keluarga besar Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Istri ex-Kapolri itu, Meriati Hugeng, tutup usia. Meriati Hugeng dikenal sebagai istri dari Jenderal Hugeng Iman Santoso, Kapolri periode 1968-1971. Jabat Polri seperti Kepala RS Polri, Kapolres Bogor Kota, dan Kapolres Jakarta Timur mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa sore. Mereka memberi penghormatan terakhir pada almarhumah Meriati Hugeng yang meninggal di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif. Kemudian jenazah dibawa ke rumah duka di Pesona Kayangan, Kota Depok, Jawa Barat dengan pengawalan Polri. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh